Selamat pagi semua siswa-siswi kelas 12 MIA. Selamat bertemu kembali di awal semester 2 tahun 2021 ini. Pagi ini kita akan memulai materi pembelajaran baru kita, yaitu materi tentang foton. Topik kita pada pagi hari ini yaitu gambaran tentang foton atau kita sebut dengan konsep foton. Sebelum membahas tentang foton itu seperti apa, maka ada seorang pemikir dengan nama singkatnya Max Planck. Ya, ini fotonya. Atau lebih lengkapnya Max Carl Ernst Ludwig Planck, ya, demikian panjang namanya, adalah seorang kelahiran Jerman yang berkarya sepanjang usianya, kemudian meninggal pada umur 89 tahun. Planck adalah seorang fisikawan Jerman dan lebih dikenal dengan penemuannya yang disebut sebagai teori kuantum. Teori kuantum ini adalah teori tentang foton yang merupakan salah satu terobosan untuk penerapan teknologi yang lebih baik lagi di masa itu. Teori foton adalah teori yang diungkapkan oleh Planck atau Max Planck yang menjelaskan bahwa foton tersebut adalah partikel elementer atau partikel terkecil, ya, daripada gelombang elektromagnetik. Kita sudah mengenal apa itu gelombang elektromagnetik yang memiliki spektrum mulai dari sinar gamma sampai kepada gelombang radio. Maka partikel terkecilnya, ya, itulah yang disebut sebagai foton, atau oleh Einstein nantinya akan menyebutnya sebagai kuantum cahaya. Foton ini tidak seperti elemen yang lain, misalnya elektron. Ya, kita mengenal elektron, ada masanya, ada muatannya, artinya ada sifat kelistrikannya. Kita mengenal quark. Quark ini adalah materi terkecil daripada sebuah zat. Foton memiliki perbedaan. Foton tidak punya massa, ya, dan kemudian di ruang hampa atau di ruang vakum memiliki kecepatan yang tetap, yaitu sebesar kecepatan cahaya atau gelombang elektromagnetik. Foton juga memiliki sifat, yaitu sebagai gelombang dan sebagai partikel, atau sering disebut dengan istilah dualisme gelombang partikel. Artinya seperti apa? Mungkin kamu, ya, pernah melihat satu keadaan atau jalanan yang panjang, berliku, dan hal itu difoto dari jarak jauh. Katakanlah itu sebuah drone. Drone memfoto sebuah lokasi dengan jalan yang berliku. Maka kita lihat sifat daripada jalan tersebut berliku-liku, atau ya kita istilahkan bergelombang. Tetapi ketika jalan tersebut ditelusuri, difoto jauh lebih dekat, maka jalan tersebut tidaklah seperti gelombang, tetapi ada sifatnya, ya, terdiri dari pasir, terdiri dari debu. Ini yang disebut sebagai partikel. Atau mungkin pernah melihat gelombang demonstrasi, begitu banyaknya orang, dan ketika difoto dari jauh, maka nampaknya seperti
gambaran ular yang bergerak. Tapi ketika dilihat lebih dekat, bukanlah gambaran ular, tetapi apa? Orang-orang, pribadi-pribadi yang bergerak sangat lambat. Nah, seperti inilah sifat daripada foton. Seperti sifat daripada gelombang dan sekaligus juga bersifat sebagai partikel. Topik ini akan kita bahas lebih jauh pada pertemuan berikutnya. Pada awalnya, foton ini seperti saya katakan tadinya, ya, diistilahkan oleh Einstein yaitu sebagai kuantum cahaya. Dan nampak gambaran ya, foto di mana Einstein dan Planck itu sedang berdiskusi di suatu ruangan. Dan dalam hal yang lebih spesifik lagi, ternyata Planck bisa menemukan nilai dasar atau tetapan daripada sebuah foton tersebut atau sebuah kuantum tersebut. Ya. Planck menyatakan bahwa energi yang dimiliki oleh sebuah foton itu bergantung kepada frekuensinya. Dan ada satu tetapan ya, yang disebut dengan tetapan Planck atau disimbolkan dengan nilai H. Sehingga dirumuskan bahwa E sama dengan H kali F untuk sebuah foton. Dan untuk beberapa foton, ya kita bisa bayangkan begitu banyaknya foton-foton yang ada di dalam seberkas cahaya, maka tentu ada nilai daripada foton-foton yang terdiri dari demikian banyak, kita simbolkan dengan N. Ya. Kemudian di sisi yang lain, frekuensi dari gelombang atau frekuensi foton itu setara dengan kecepatan cahaya C dan berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya. Ya. Dan pengertian daripada beberapa besaran ini, E itu adalah energi foton, F-nya frekuensi, H tetapan Planck nilainya 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule detik. C kecepatan foton atau kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 dan lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Jadi kesimpulannya bahwa sebuah foton memiliki energi sebesar E sama dengan H kali F. H adalah tetapan Planck. Untuk membuktikan adanya foton, maka ada sebuah percobaan. Ya, pada pertemuan berikutnya nanti, kamu akan mempelajari lebih terperinci lagi, yaitu yang disebut dengan pembuktian foton pada efek fotolistrik. Ya, efek fotolistrik artinya apa? Akibat cahaya, ya, ini nampak berkas cahaya dari sebuah lampu. Cahaya ini menyoroti sebuah lempengan. Katakan ada sebuah lempengan, tentu lempengan ini terdiri dari elektron-elektron. Ya. Dan ketika ini cahaya mengenai lempengan ini, maka elektron-elektron yang terdapat di dalam lempengan ini akan bergerak. Akan keluar dari ikatannya, lempengannya, dan menuju ke plat berikutnya. Dan ini yang disebut dengan elektron yang bergerak. Mengapa bergerak? Karena ada cahaya. Jadi disebut efek foto cahaya listrik. Ya. Apa itu listrik? Yaitu elektron-elektron yang bergerak. Jadi akibat cahaya ada gerak elektron, ada aliran listrik. Dan bagaimana selanjutnya akan kamu pelajari pada pertemuan berikutnya. Inilah salah satu pembuktian bahwa foton itu adalah partikel oleh percobaan Einstein. Selanjutnya, beberapa pemanfaatan daripada foton. Ya, pada zaman sekarang ini, ya, teknologi yang demikian maju, maka foton sangat bermanfaat
dalam penerapannya. Misalnya adalah, ini kita lihat gambar yang ada ini, ya, yaitu sebagai penguat dubbing. Ya. Nah, penguat dubbing ini artinya adalah penguat ketika ada dilakukan perekaman suara pada sebuah film. Ya. Nah, ketika dilakukan perekaman suara, bahkan suara tersebut adalah suara dari orang tertentu. Nah, maka di dalam perekaman tersebut dipergunakanlah sifat daripada fotolistrik tersebut, ya, di mana efek fotolistrik itu menghasilkan sinyal listrik yang diperkuat, ya, sehingga ya, sinyal ini bisa terbaca ketika filmnya diputar atau dibukakan. Jadi ada penguatan daripada suara pada efek dubbing. Yang kedua, yang kedua adalah tabung foto pengganda, yaitu tabung yang berfungsi untuk mengamati spektrum radiasi gelombang elektromagnetik. Ya. Apa yang didapatkan di sini bahwa prinsip daripada fotolistrik dalam tabung ini, ya, memiliki kemampuan yang atau presisi yang sangat tinggi, bahkan bisa mendeteksi foton itu, ya, secara tunggal satu persatu, sehingga dapat dipergunakan pada penerapan spektroskopi. Ada alat yang dipergunakan di sini namanya fotoelektron spektroskopi atau PES. Nah, di sini prinsip daripada fotoelektron spektroskopi ini menerapkan prinsip daripada fotolistrik daripada foton itu sendiri. Yang ketiga, penerapan daripada foton yaitu sebagai dioda laser foto. Ya. Nah, sebagai dioda laser foto atau fotodioda atau disebut juga fototransistor, ya, nah, ini memanfaatkan prinsip fotolistrik dengan sensor cahaya berkecepatan tinggi. Bahkan di dalam komunikasi serat optik, transmisi daripada fotodioda ini sampai mampu mengirim 40 GB per detik. Jadi setara dengan pulsa cahaya sepanjang 10 pikodetik. Artinya 10 pikodetik ini 10 pangkat minus 9 detik. Itulah kecepatan daripada dioda laser foto untuk mengirim foto-foto yang diambil melalui fotodioda tersebut dan menerapkan prinsip daripada foton. Yang terakhir, ya mungkin kamu mengenal alatnya ini. Ini disebut sebagai charge couple device, CCD. Nah, CCD ini adalah produk elektronik yang dipergunakan dalam kamera. Jadi kamera CCD itu menerapkan prinsip daripada fotolistrik atau foton. Sehingga ketika misalnya sebuah kamera ponsel atau kamera digital dengan resolusi 12 megapiksel, ya, maka prinsip daripada fotolistrik, ya, ketika itu dilakukan pemotretan, maka dengan kecepatan yang sangat tinggi, ya, dengan kecepatan cahaya, diubahlah citra daripada gambar yang diambil tersebut menjadi data elektronik. Nah, ketika menjadi data elektronik, maka sudah dapat diproses dengan komputer. Jadi bagi kamu yang memiliki ponsel, maka ponsel kamu tersebut telah menerapkan prinsip daripada fotolistrik. Karena di dalam produk daripada ponselmu itu ada yang namanya kamera CCD. Inilah 4 manfaat. Contoh daripada konsep foton, yaitu
Sebuah pemancar berdaya 1000 watt memancarkan foton tiap detiknya sebanyak 5 kali 10 pangkat 20 buah. Tentukan energi sebuah foton. Ya, data yang diberikan daya 1000 watt dan jumlah foton N 5 kali 10 pangkat 20 buah foton. Ditanyakan berapa besar energi setiap satu foton. Maka yang harus kita tentukan pertama yaitu menentukan bahwa dengan daya 1000 watt, energi itu adalah daya kali waktu. Maka dengan daya 1000 watt, berapa frekuensi untuk memancarkan foton sebanyak 5 kali 10 pangkat 20. Maka kita pergunakan prinsip atau persamaan daripada energi foton, energi Planck, yaitu E sama dengan HF, dan N itu adalah jumlah fotonnya. Sehingga E sama dengan N kali HF, di mana E itu adalah daya kali waktu. Maka frekuensi yang didapati dengan daya 1000 watt, maka frekuensinya adalah 10 pangkat 17 per 33 Hz. Dari frekuensi ini, maka untuk sebuah foton, untuk N sama dengan 1, maka diperoleh E sama dengan N kali HF, H adalah konstantan Planck, dan F-nya 10 pangkat 17 per 33, maka diperolehlah energi daripada sebuah foton adalah 2 kali 10 pangkat min 18 Joule. Demikian besarnya. Maka jika ini dikonversi ke satuan atau besaran lainnya yang disebut dengan elektron volt, di mana satu elektron volt itu sama dengan nilai elektron, yaitu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Maka jika energi 2 kali 10 pangkat min 18 Joule dikonversi ke elektron volt, maka energi tersebut setara dengan 12,5 elektron volt. Inilah cara menentukan besar energi daripada sebuah foton. Contoh yang kedua adalah sebuah lampu biru memancarkan cahaya dengan panjang gelombang rata-rata 4500 angstrom. Spesifikasi lampu 150 watt dan 80% dari energinya tampil sebagai cahaya yang dipancarkan. Hitunglah banyak foton yang dipancarkan lampu setiap detik. Ya, data yang diberitahu daya 150 watt, dan kemudian energi adalah 80% energi sebagai cahaya. Dan yang ditanyakan adalah jumlah foton per detik N per T. Masih dengan persamaan energi foton, di mana energi yang ditampilkan sebagai cahaya tersebut adalah 80% dari energi totalnya, yaitu NHF. Di mana energi itu adalah daya kali waktu, kemudian yang diketahui adalah panjang gelombang, maka kita konversikan nilai frekuensi menjadi C per lambda. Maka diperoleh nilai foton N per waktu per detik adalah 80% atau 8 per 10 kali P kali lambda per C kali H. Dari nilai yang sudah ditetapkan, ketika dimasukkan nilainya, maka diperolehlah bahwa banyaknya foton yang dipancarkan sebesar 2,72 kali 10 pangkat 20 foton per detik. Inilah banyaknya foton yang dipancarkan oleh cahaya dari 80% daya yang dimilikinya. 80% daya yang dimiliki oleh foton tersebut. Demikian dua contoh untuk pagi hari ini tentang foton.
pembukaan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini akan dilanjutkan nanti pada materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kamu semua. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kamu semua.